Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Di video kali ini kita mau bahas soal rumusan masalah ya. Apa sih rumusan masalah? Jadi kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu pengertian rumusan masalah. Di sini saya hanya ingin memberikan intinya saja. Jadi ibaratnya itu adalah garis besar penelitian, atau rumusan masalah itu adalah poin-poin utama dalam suatu penelitian. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri-ciri ciri-ciri rumusan masalah. Nah, mengenai ciri-ciri rumusan masalah itu, mungkin di sini saya tidak membahasnya secara terstruktur ya, karena yang saya sampaikan ini betul-betul murni dari apa yang pernah saya dapatkan di bangku kuliah ya. Tapi intinya, ciri-ciri yang pertama itu dia berbentuk kalimat tanya. Sangat-sangat disarankan untuk menggunakan kalimat tanya, untuk menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi kata bagaimana ini kan ceritanya dia bertanya sebuah proses. Sedangkan kalau mungkin kita menggunakan kata apa, dia jawabannya hanya misalnya apa nama metode pendidikan. Nah, jawablah metodenya ini tanpa kita harus jelaskan prosesnya seperti apa, dampaknya dan dampak positif dan negatifnya seperti apa dan lain-lain ya. Jadi itu. Nah, sedangkan kalau kita gunakan kata bagaimana, cakupan pembahasannya lebih luas. Misalnya bagaimana metode pendidikan yang bagus, yang tepat, bagaimana metode pendidikan yang tepat. Nah, selain kita menyebutkan metode pendidikannya seperti ini, selain kita menyebutkan nama metodenya, kita juga bisa menjelaskan lebih lanjut metodenya seperti ini. Itu contoh ya. Jadi intinya gunakan kata bagaimana, karena penelitian itu membutuhkan penalaran yang lebih jauh, yang lebih dalam, yang lebih luas lagi, namun spesifik. Nah, itu ciri-ciri yang pertama, berbentuk kalimat tanya. Nah, ciri-ciri yang kedua, dia berupa kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi dia tidak bertele-tele. Bentuk pertanyaannya itu jelas, ya. Tidak terlalu panjang sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian ciri yang ketiga itu dia spesifik, ya hampir sama lah ya dengan ciri yang kedua tadi. Sekarang pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana sih cara membuat rumusan masalah. Panas guys. Jadi untuk membuat rumusan masalah itu, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah perhatikan judul penelitian kita seperti apa. Kita mulai menganalisis judul itu, yang mana yang merupakan ada berapa variabel di judul kita. Variabel-variabel itulah nanti yang akan kita buatkan pertanyaan. Jadi itu tadi langkah pertama, tentukan variabel judulnya atau variabel penelitiannya ada berapa. Dari variabel-variabel tersebut, kita lihat yang mana kira-kira yang perlu kita bahas. Meskipun variabel penelitian kita banyak, bukan berarti kita harus membahas semuanya. Selanjutnya, kita mulai membuat sebuah kalimat pertanyaan. Sebagai peneliti itu kita juga harus tahu diri. Maksudnya kita harus paham apa sebenarnya yang ingin saya capai dari penelitian ini. Selama kita merasa rumusan masalah ini sudah mewakili apa yang ingin kita sampaikan, maka itu sudah cukup. Oke. Jadi saya tidak bisa jelaskan lebih detail karena yang lebih tahu penelitian itu kalian sendiri. Oke, kita ke kesimpulan. Jadi ada 3 langkah. Ada 3 langkah yang hari ini kita bahas. Yang kali ini kita bahas dalam membuat rumusan masalah. Yang pertama, perhatikan judulnya baik-baik, kemudian tentukan variabel-variabelnya apa saja. Yang kedua, dari variabel-variabel yang kalian tadi temukan, cari variabel yang menurut kalian perlu untuk dibahas lebih lanjut. Karena kalau tidak dibahas lebih lanjut, maka variabel yang lain tidak akan bisa
tidak akan bisa terjawab atau tujuan penelitian tidak akan bisa tercapai. Yang ketiga, buatlah kalimat pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Seperti itu. Dan ingat, kalimat pertanyaannya itu dimulai dengan kata bagaimana. Ternyata ada 4. Jadi ada 4. Yang keempat, yang terakhir, jadi saya tidak mengatakan rumusan masalah yang kedua atau yang ketiga, tapi yang terakhir, terserah rumusan masalah kalian ada berapa poin. Ya. Di rumusan masalah yang terakhir itu masukkan judul kalian. Disitulah, karena nanti kan kita akan bahas puncaknya ceritanya itu di judul. Jadi ceritanya kita hanya memindahkan judulnya, kemudian tambahkan kata bagaimana di depan. Jadilah sebuah kalimat tanya. Rumusan masalah itu yang menentukan adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi judul kita yang bisa kita teliti lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami, karena cara menjelaskan saya yang masih belepotan. Mohon maaf. Jadi saya masih sangat membutuhkan support kalian, teman-teman semua, teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong. Baik, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe dan yang sudah subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.